selamat datang lagi di Hellcat. Kaget. Bangsa kagetan. Harus semangat gitu. Oh, harus semangat. Nek, apa dah, Nek? Band kencang soalnya Mang. Sumpah, Mang. Mentang-mentang semang kena lawar plek gitu. Oke, hari ini ada SOB. SOB Band. Ya, SOB Band. SOB Band. Ya, Pak Mang. Apa kabar, Pak Mang? Weh, Sehat. sabar. Oh, nak kona. Lelingser rame ya? Ayo. Enak. SOB. Ya. Ini John baru ngeluarin album. Ya. Ini satu-satu dulu perkenalkan dulu, Mang. Siapa tahu ada yang Semua belum orang tahu. udah tahu. Iya. Saya kan gini ya, subscribernya dari pelosok-pelosok juga. Biar tahu, Mang. Oke, perkenalkan, ini adalah Scare Bomb. Band paling nyakca sekarang di Bali. Iya. Oh ya, SOB Band. Ya, perkenalan kan? Ya, perkenalan dulu. Saya Dari Eka, Boker di vokal. Nah. Saya Poglak di gitar. Ini ada mic ini. Saya Rik di belakang. Coba. Iya. Kayaknya jajah bahan. Nah, ini Nova. Saya Ari di bass. Di bass ya. Saya Nova pada drum. Oh, Nova di drum nih. Ulang nih. Ulang. Dia Boker vokalis, Eka Ya, gitaris. gitaris. Ari klien adat dan basis. Oh, di band enggak ada klien adatnya? Iya, ada ya. Nova drummer. Drummer. Oke. Kau mangku kan, kau mangku. Nyen mangku Ya di. malu di mangku deh. Ari. Bahasa Indonesia. Soalnya pecah podcast lah nih sebelumnya tuh translate di komen tuh. Bahasa Indonesia please. Iya, bahasa Bali. Ya coba makanya. Coba translate jam. Cengken bahasa Bali. Nih kan orang ada- ini ada- jelasin. Sado lah nih sado. Oh, jadi misi. Oke jadi. ini nggak ada. Dia jelasin suruh pakai bahasa Bali, tapi pakai bahasa Bali. Gimana sih kamu nih? Apa sih Jon? Kamu Bahasa Bali tadi. kamu nyuruh orang pakai bahasa Bali. Iya yang kamu ini. Kamu Lanjut, nyuruh orang. lanjut. Kamu nyuruh orang ngomong bahasa Bali, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi pakai bahasa Bali kamu nyuruhnya. Aduh, gimana sih? Nah, Oke. Dodo. How are you today? I very very good. I'm not it today. I don't ask. Oke. Ini album delay. Kenapa bisa delay? Ya, kenapa bisa namanya delay nih? Karena, Fa mau jawab? Tadi saya datangnya Siapa? delay. Nah, Iya. Ini juga delay, semuanya delay. delay. Ini dengar-dengar nih bocorannya, materinya udah siap. Wah, udah tahun beberapa tahun yang lalu lah. Ya. Waktu zaman gestoknya. Ya, zaman gestok. Coba kita tanya dulu dari ini ya, bener nggak tuh kan gitu, Mang? Ya, Kamu bener kan nggak bukan tuh? SOB, kamu mau buat statement sendiri nanti. Iya. Ya itu dah album delay ini. Kenapa? Kan ini merasakan nih. Nah ini serius. Album delay tercipta dari tahun. Coba serius dulu. Biar. Ya ini kan sebenarnya delay itu salah satu lagu di album delay ini. Cuman pada akhirnya ternyata itu membawa bencana. Oh. Jadi benar-benar delay. Delay ya. Delay sampai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun akhirnya rampung di tahun ini. Iya. Di bulan ini. Di bulan ini ya. Rilisnya sih rampungnya sih sudah 2019. Sing tek gitar ngulang. Oh iya. Nah, coba debatin dulu. kamu megang yang mana dulu? Ini apa? Dia pada main. Nah, Apa? Oh, delay-nya. Oh, kenapa delay? Kenapa delay? itu dah. Mungkin saya akan menjelaskan lebih teratur. Nah ini dah ya benar ini kita ini perlu. Ayo Pak, jabarkan. Tolong Pak Klian Oke, iya dia yang benar, Pak. Biar kalau ada ribut nih. Jadi kalau dari produksi udah diproduksi dari 2018. Udah beres take, habis itu masuk ke proses finishing, mixing dan mastering. Habis itu intinya secara apa namanya teknis Persiapannya tuh. kita terbentur sama keadaan di 2019 sampai 2021 kemarin. Makanya kenapa kita whole album ini nih karena sebenarnya karena kita kan bandnya konsepnya kita kan emang ngejar live. Ya. Jadi setelah kita rilis kita rencananya emang biar kita bisa roadshow dan lain-lain lah. Makanya kenapa kita tahan album itu sampai tahun ini baru keluar. Oh. Itu sih alasan utama. Selain alasan-alasan yang lain banyak sebenarnya.
Jadi akhirnya kita, karena seiring berjalannya waktu kan lama, referensi soundnya kita tuh mulai berubah. Karena kan kalau misalnya kalian perhatiin, mungkin yang teman-teman yang musisi paham, setiap tahun tuh pasti ada tren baru. Makanya kita mengejar itu. Jadi prosesnya jadi panjang. Padahal albumnya ini mini, cuma 6 lagu. Kita jadinya banyak revisi dari dalam perjalanan itu banyak dalam revisi waktu juga yang kita nggak bisa rilis dulu jadinya. Kalau orang Bali bilang gudep jadinya lagi. Tapi emang what sih is gudep is? di album ini nih yang susah tuh kenapa jadi teknis finishingnya lama, karena di album ini nih sebenarnya album rekreasi kalau bisa kita bilang, bukan rekreasi apa namanya, album santai untuk kita berempat. Jadi di album itu tidak ada proses kurasi yang panjang. Jadi kita bikin materi itu ya loss aja. Maksudnya emang dibikin album ini album yang setiap lagu yang ada di album ini nih genrenya agak berbeda. Jadi tetap rootsnya melodic punk, tapi setiap lagu tuh punya karakter masing-masing. Gitu. Jadi karena lagunya berbeda karakter, otomatis sound yang kita mainin waktu rekaman itu juga berbeda-beda. Makanya susah menyatukan ini tuh, prosesnya panjang sekali. Sampai akhirnya kita memutuskan mau nggak mau harus keluar dengan bukan minimalis sih, tapi dengan segala pertimbangan pokoknya harus keluar, karena emang di tahun ini kan sudah mulai kita bisa main live. Jadi itu harapannya. Setelah album dirilis, kita akan melanjutkan bukan cuma sekedar rilis, nanti bakal ada lanjutannya. Lanjutan lagi kan. Begitu. Gitu. Hebat Nova ya. Kalau Nova ngomong langsung hening ya. Ya kita segitu. Tingto kan. Alah bawa gitar kau. Andenosa. Terima kasih saudara Nova sudah menjelaskan. Itu jelas ya. Jadi selama perjalanan album ini juga sebelumnya sudah rampung. Jadi sambil nunggu momen yang tepat untuk ngeluarin itu juga ada beberapa revisi-revisi dari lagu-lagu semuanya itu ya. Tidak dari bentuk lagunya, tapi revisi dari soundnya. Waktu kita maksudnya 2019 sampai 2021 kita juga setiap tahunnya tuh bikin movement kok. Yang di 2019 kita bikin Out of Control single, habis itu di rumah masing-masing. 2020 kemarin kita bikin sesi akustik. Di tahun 2022 ini emang kita fokus mau nggak mau ini harus dikeluarin. Karena semakin lama ditahan semakin hancur, kayak lagi dirubah lagi ini tambahin ini. Masih. Jadi kita di tahun ini menurunkan ego masing-masing, ya udah ini kayaknya sudah maksimal, mungkin di next album kita akan perbaiki dari awal, kita akan perhitungkan output yang bakal kita pingin itu seperti apa. Jadi biar tidak banyak proses revisinya. Benar-benar. Begitulah. Gitu, That's why. Dari 6 lagu delay. itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Balance sih. Setengah-setengah dia. Bisa balik dah. Serius? Ada bahasa Bali di rapnya. Tapi masih dipinjam sama Lolot Ben. Serius. Ada satu lagu yang memang di lagunya bahasa Inggris, rapnya bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Mix Kolaborasi dengan Dewi. Kita collabs dengan Dwi from Gold Voice. AKA Solsik. Bahasa genap. Lu bahasa ada. Bumbu rajang model. Dan juga untuk album yang seperti Delay ini sebenarnya album eksperimen. Next albumnya kita ini seperti album pertamanya SOB sebenarnya. Dulu kan kita pernah juga merecording secara live 5 lagu. Habis itu itulah menjadi batu loncatan kita nanti lagu-lagu apa-apa yang perlu kita siapkan untuk next album kita itu loh. Biar bisa terkurasi dengan baik. Dan juga dari segi sound kita kan berempat ini termasuk awam sekali dalam hal recording. Nah, inilah mungkin waktu pembelajaran kita untuk pembelajaran lah gitu. Itulah gininya.
Pak Klian. Jadi sebenarnya 2 senada motor yang ada lebih. ya silakan saudara Poglak. Tenang dulu nih. Silakan saudara Poglak. Dua Bang. Pamer 2 dok jana. Pas stereo dok saya. Agung stres ya. Nggak jadi? Uling uling di jam munyen ya. Paling enak ya. Nah, kalau dari kalian nih apa sih ini ya apa komentar kalian tentang album Delay ini? Kalau dari kalian? Kalau saya pribadi jujur puas karena apa? Karena sudah keluar nih, cerot. Udah keluar ya salah satunya. Cuma saya puas dari segi sound sekarang nih paling memang selain mandiri, Skero Bam pertama kali juga direkod di studio sendiri lah bilang di studio Faruk The Beat. Puas sekali dari segi mixing, mastering apapun sangat puas. Malahan aku nih pertama kali tumben dengerin album sendiri sampai berulang-ulang gitu. Anak pun keluarga di rumah lebih ngena kayaknya album yang sekarang. Mereka anak baru dengerin sebentar aja udah nyanyiin. Beda dari album sebelumnya yang agak mungkin ruwet mungkin dia dengerin. Lebih nyaman sih kalau menurut saya. Tahu Poglak nih. Kalau beli Ya senang lah akhirnya keluar. Yang sebelumnya sangat lega lah ya. Ya sebelumnya sempat wanti-wanti kengken nih kali. Apa malu album keempat pas suka album ketiga nih. Loncat. Jeng, ntar cut aja scene itu biar nggak ngisi translate Jeng. Oh ya kok bahasa Bali? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Bisa Indonesia sih. I'm very proud of this album. Okay. Because this album is 3, not 4. Why? Untuk kan. Dari materinya gimana caranya membuat album itu sampai jadi, dari liriknya, aransemen, bagaimana kalian mengerjakan? Karena album yang di ketiga ini kan kita prepare-nya dari 2018 ya kita. 17 itu udah materi udah siap. 18 kita eksekusi recording. Jadi secara materi itu kita hampir sama dengan album-album sebelumnya cara kita proses buat lagu. Langsung lagu. Lirik biasanya siapa yang bawa lagu? Kalau dari saya ada ide lagu, saya sudah bawa sampai lirik biasanya. Oh langsung lirik. Ya nanti teman-teman garap instrumen bareng-bareng. Itu juga dari bokeh. Sampah garap. Lagu apa ya kan? Shadow. Oh Shadow. Nggak ada. Sawah di garap. Sekali. Ya John, aku vokalis paling ternyaman tersantai sebenarnya. Saya ada repot. Repotnya jualan aja. Jualan ya kan ada tugas masing-masing. Ya tugasnya. Oh liriknya kebanyakan dari beli Poglak. Konsepnya masing-masing. Gimana nih? Yang di belakang Masing-masing ada nyumbang lagu. Oh gitu. Biasanya siapa yang nyumbang lagu dia langsung bawa sampai lirik. Oh gitu. Ya, kalau dari saya normalnya lirik saya tuh lebih ke apa ya, cara penyemangat hidup. Oh, motivasi. Pantas. From nothing to lah. Desain cover mereka itu kan unik tuh. Iya. Minecraft. Ngerti kan kamu Sebenarnya main? Ya, anakku Umurnya nggak jauh nih soalnya. Anakku mainin Oh game gitu itu ya, bener. Nah sebenarnya itu logonya Stormbox Delay. Ya, Stormbox yang Delay. badannya. Oh, Ya, oke. Jadi dikonsepin ya biar lebih berwarna lagi. Karena ada satu lagu nih Imagination. Itu memang masuk kayaknya konsep game Konsep, ya udah. ya. Oh gitu. gitu. Gamers. Gamer. Terus biar Mabar aja gini ya kita lebih pusreng. Boleh lagi mau tutup kan itu. pendengar kita tuh biar lebih ke lintas generasi harapannya. Minimal dari visual lah dia ada. Ya. Wah, apapun sekarang ya warnanya RGB banget. Benar. Gamer banget kan RGB nih warnanya. Wih, dari visual aja nanti siapa tahu dia di search lagi ya tahulah sekarang Ya, apa. benar. Ternyata nyag. Benar nih biar nggak gini lah. Anak muda itu loh main game aja kayak bukan. Harapannya Tadi main game aja dia. harapannya sebenarnya ke anak-anak. Lebih ke anak-anak. Ya, Maksudnya ya. ke anak dewasa pas yang utama juga kan. Benar. Karena kalau game kan semua orang memainkan itu, Ya. tidak peduli sama umurnya. Ya. Itu makanya kita pakai dari konsep lagu Delay kita ambil ide dari Stormbox Boss
Yang delay di tahun yang lama itu warnanya emang magenta. Habis itu saya ngobrol sama desainer yang mengeksekusi itu namanya Beirut. Jadi saya pingin biar ini berubah jadi robot gitu. Jadi biar kesannya ketika usia anak-anak melihat tuh udah langsung tertarik. Tapi biar tetap image-nya tuh keren, biar tetap band gitu. Makanya dibikin agak eksekusinya agak detail sedikit. Kalau aslinya Minecraft kan lebih pixel art. Kayak yang visual kita lebih detail. Sebenarnya lagu Delay ini tentang apa sih? Tentang apa ya? Delay. Ini yang nyiptain. Ada hubungannya dengan itu efek di delay itu? Nah, delay itu kan efek delay itu hanya visualisasi untuk kata delay. Perumpamaan ya. Lagu Delay itu ceritanya menceritakan seseorang yang penuh ambisi setelah melihat orang lain sukses. Pokoknya lagunya jangan we can to make it everything as you can. Pokoknya campat ciki bisa mesin. Dia hebat. Gampang kita bisa kok. Baru eksekusi akhirnya sih nggak dapet delay gitu. Saya dapet deh gitu. Saya dapet deh. Gelor gede. Saya dapet deh. Sebenarnya itu, maknanya seperti itu lagu Delay itu. Sebenarnya nyan lagu tuh. Nyan kegayan lagu. Baraknya jauh. Berkacau. Sama seperti fungsi efeknya emang kalau berlebihan dikasih kadar kan malahan menghancurkan suara. Betul. Kalau pas kadarnya itu dinamika dalam hidup. Sama seperti sekarang nih. Kita cari momen yang pas tuh biar sekarang gitu loh. Setelah menunggu sekian lama. Mungkin kalau awal tahun 2019 tuh udah dikeluarin mungkin nggak puas sama sound dan lain-lain. Sekarang kan udah puas semua. Gimana? Udah sepakat keluar ya. Langsung. Untuk album ini ada alat khusus nggak? Misalnya, untuk album ini aku mau beli alat ini, misalnya apa? Pokoknya setiap album belanja baru deh. Lagu. Ada lagu beda-beda. Saya order pick spesial. Enggak ada alat spesial. Cuman efek baru, gitar baru gitu. Ada baru cuma yang dipakai yang lama tetap. Dengar Foglax senar box tuh ya yang harga bro, yang 25.000. Iya. Pocol nggak beli gitar mahal gitu, beli senar yang mau. Kebetulan kebetulan album Delay itu saya take dengan gitar seharga 25.000. Senar 25.000 setelah udah selesai udah dikumpul baru saya lesap kan di senar. Tapi udah dikumpul materinya pang meneh. Akhirnya kita latihan pakai senar yang bagus. Rekaman pakai senar 25.000. Berarti bener ya. Bener itu apa adanya. Gitu Pak. Itu John. Senar harus mahal, yang penting. Harus mahal ya. Ini tangannya. Ya, tangan. Tapi akhirnya ulang. Yang penting nih ya. Enggak, yang ulang itu udah pakai senar 25.000. Mungkin lebih dapat gini ya feel ya. Kan lebih keluar tangannya jadi ya. Enggak, karena senarnya murah, awak enaknya. Senar mahal dalam klimnya pegang. Ada kan pesawatnya. Delay soalnya delay. Di album ini di album ini kita maksudnya banyak kolaborasi. Kolaborasi satu lagu tadi yang udah dijelasin Runaway itu sama Dwi. Yang ada nge-ref sama Dwi. Habis itu sama desainer kita juga kolaborasi bikin icon itu. Sama Pak Ted juga yang pusing tuh sebenarnya Ted Stupid Pro. Karena dia yang mengakomodasi semua keinginan kita sampai dia bisa benar-benar sabar. Sebenarnya paling banyak belanja di album kita ini adalah band Ted. Karena setiap kita meminta sesuatu dia beli plugin baru. Di album ini kita berkolaborasi sama Dwi di lagu Runaway. Jonas Kleng dari Gold Voice. Ya, Gold Voice. Bagian hip hopnya, rapnya dia berkolaborasi dari penulisan lirik sampai take-nya juga dari dia. Habis itu satu lagu liriknya ada dibikin sama Wahyu vokalis King Panda. Itu sebenarnya lagu lama Destined to Live, cuman tidak pernah
kita masukkan ke dalam format album full. Sudah rekaman dulu. Udah rekaman. Udah sempat. Mic-nya? Sudah rekaman di album kedua, tapi karena memang roots-nya memang nggak ada nyambung dengan lagu-lagu yang di album kedua, makanya kita pisahkan. Masuk ke yang masuk ke ini EP. Ya, yang di situ. Delay juga berarti dia ya. Itu jaraknya berarti 7 tahun lagunya. Itu lagu yang paling delay. Paling delay berarti itu ya. Lagu paling delay Sin to sebenarnya. Live ya. Tapi kalau yang sekarang sih formatnya kita lebih puas kalau di Sin to Live sekarang daripada yang awal dulu. Karena rekaman lebih proper lah, isian vokal juga lebih beda lah. Jadi nuansanya lebih beda, lebih terkonsep lah yang sekarang di Sin to Live. Karena mungkin ngerjain sendiri ya lebih bebas ya. Iya. Kalau dulu sih masih belum pengalaman sih juga dulu. Untuk covernya dibantu sama Berut. Ya. Sama layout cover yang digital itu dibantu sama Mantera. Jadi ada dua desainer yang saya libatkan untuk bikin ikonnya. Berut yang melayout cover itu si Mantera. Artworknya tuh Tera Jana. itu. Ya artworknya ikonnya tuh Berut. Yang melayout cover digital albumnya kita tuh si Mantera. Namanya sih? Wah lah kayaknya timpal. Timpal. Kalau yang mixing masteringnya Pak Ted. Jadi yang dia juga maksudnya ikut sebagai music director sih, karena dia ada menambahkan beberapa ide baru di ini bagusnya disiin seperti ini, Terutama di lagu delay itu ada lead trompet itu karyanya Bentet itu. Iwas. Ya panggilannya Iwas kan. Terus ada lagi Pak? Tapi kendalanya sebenarnya kalau tadi kan dibilang Boker puas karena nggak dikejar-kejar waktu. Yeah. Sebenarnya itu bumerang untuk setiap musisi. Ketika kita punya alat benar sendiri, sih, benar. saya punya studio sendiri, dia bisa di-take sendiri itu semakin memperlambat sebenarnya. Yeah. Kalau tidak emang ada batasan. Jangan sampai itu terlalu santai. Ya, maksudnya pengalaman kita tuh seperti itu jadinya. Makanya saya sekarang tuh pasti selalu kalau belajar dari itu tuh, kalau saya ingin bikin karya tuh pasti saya bilang ke Edwin atau Cobra, saya mau take drum misalnya, dia yang ngelimit saya gitu loh. Jadi emang harus ada batasan. Biarpun di rumah sendiri, ya, kalau tidak dikejar ya nggak akan selesai. Benar. Berarti album Delay ini semua dikerjakan di Rock the Beat ya? Iya, di Rock the Beat. Di bawah tekanan. Operatornya Pak Bendet semua. Ada Edwin sama Aji Kops. Cobra, yang mixing Pak Bendet semua. Nah itu yang sudah dengerin albumnya Delay. Kalau kalian punya band dan mau hasilnya seperti itu, coba konsultasi ke studionya Nova. Nah, itu dia Rock the Beat. Release gratis latihan. Kelas studio ya. Studio latihan. Rekaman di studio Electro Hell loh. Latihan di rumah. Gimana? Makanya bisa buat semua mau band. dicobain. Semua mau dicobain Setelah tinggal. Nah, jadi untuk mempromosikan album ini, langkah-langkah apa yang kalian lakukan biar lagunya cepat didengerin orang, terus umur albumnya juga panjang. Jadi kan mungkin kalian ada nyiapin materi baru lagi tahun depan apa gimana nih? Asane gitu, asane. Kita punya kayaknya album ini pancingan aja nih kayaknya. Cara ekspektasi, kita punya ekspektasi dan appetizer lah. Tapi jangan dibocorin album. Enggak, kita punya ekspektasi next album 1 tahun lah dari Delay ini. Karena sebenarnya materi sudah ada, Main cost-nya di sana. materi sudah ada, cuman melihat dari pengalaman kemarin, kita tuh terlalu enak main kadang-kadang, bermain-main lah berempat nih kita manggung. Jadi kita nggak terlalu memikirkan album itu harus sambil jalan. Saat kita main-main tuh album harus jalan. Makanya sekarang kita pingin berekspektasi tahun depan kita udah keluar album baru. Ini yang nggak mini-mini lagi. Jadi full album. Padahal mini-mini lebih hot jadi. Sebenarnya sih untuk album yang Delay ini keluarnya ini kan dari teman-teman sih sebenarnya. Yang kayaknya sobat sing ada mesuang album nih nok saja nilaian mesuang. Padahal ada dulu. Oh bahasa Indonesia. Iya. Jelaskan di sini ya. Nanti muncul bahasa Indonesia kepala saya.
Nah, itu dah. Nuk sekali dah apa bahasa Indonesia? Nuk sekali apa nih? Lemah sekali. Lemah banget. Oh iya, cemen banget. Album SOB nggak keluar karena udah lama dulu. Dan sebenarnya yang keluar ini kan ada deadline kita sebenarnya karena next ini pun kita akan ada project mungkin lagi 2 minggu nanti kita saksikan project kita yang terbaru. Ya ntar kan masih dilihat lah seperti apa nanti hasilnya. Iya, makanya bocoran yang diproduksi oleh kita X dengan SOYL. Udah tahu. Mau dijelaskan nih. Maunya sama Electrohell, cuma Electrohell lama proofnya waktu ini. Belum makanya. Siapa tahu next sama Electrohell kan ini saling support. Ya. Di link aja udah dikeluarin Electrohell. Isobe. Lagi berdarah-darah nih Electrohell. Caca harga gas. Itu aku nelfon bawa kene ya. Apa Jung? Ya udah mah. Konen sud makan. Konen sud wortel. Udah diet dulu hari ini untuk Isobe. Sambil makan lah di situ. Jadi planningnya gini Mang, sehabis kan perayaan tadi gimana caranya biar albumnya bertahan lama ya gitu. Benar. Jadi setelah kita rilis, kita pingin bikin 6 lagu nih ada visualnya semua nanti. Nah langkah awalnya kita bikin live session kemarin. Nanti yang mudah-mudahan di bulan ini bisa keluar. Itu ada 3 lagu yang kita bikin live-nya. Habis itu lagu sisanya akan kita bikinkan musik video lirik atau footage nantinya. Tapi pokoknya planning kita tuh sebenarnya pingin kalau bisa di tahun ini sebelum akhir tahun ini biar kita bisa roadshow ke luar Denpasar sih pingin. Udah nyari band pembuka. Nyari. Masuk. Ya. Delingser di daerah Gianyar dan sekitarnya. Pas Galungan. Oh pas Galungan, musisi Galungan. Gadungan. Dan memperbanyak ketemu media sih. Dan salah satunya sekarang kita kesini biar lebih banyak yang aware sama apa yang kita bikin. Benar. Mantap nih. Ya, udah terkonsep Mang ininya. Nggak lupa juga ini bantuan Pak Manajer tuh yang di pojok. Om Selo. Ya. Pak Manajer. Ya, Pak Manajer nih. Pak Manajer yang kita tekan nih kayak press release segala macam. Host kalian sudah dengarkan? Udah dong. Udah. Nyanyiin. Pasti yang gratis. Ya, yang gratis. Delay. Nah, buktinya mana? Buktinya dengar mana? Lihat di Spotify kalian ada kan link DWL bisa dengerin kan. Kan si pengelambat dia ketang sih. Lagi rebutan. Coba ada sing pemetaan tuh dari di DWL ada sing nak dengerin gitu. Bagus tuh. Bisa Ayo. John ini jawab dulu. Kalau aku sih lihatnya dari artworknya aja. Lagunya belum. John jawab. Lagunya belum aku dengar. Dia nggak dengerin Belum, aku sibuk kayak. Artworknya bagus itu dah yang aku bilang apa namanya? Ini apa ya? Nginin anak band banget ya? Bukan. Maksudnya baru ya, maksudnya kayak anak muda banget juga, maksudnya yang anak muda zaman sekarang man. Karena aku lihat itu pertama sih aku lihatnya kayak Minecraft sih gininya tuh, cover gininya tuh. Terus ikon-ikonnya tuh warnanya juga kan gamer juga. Kamu kukira gini ide tuh kan. Kamu main-main game. Jadi bocorannya seperti itu ya. Jadi setelah rilis ini akan ada full album dari SOB. Tahun depannya. Ini rilisnya apa digital apa ada CD-nya atau kaset? Tulisan fisik masih Pak Mang. Fisik sih belum ya. Ya itu kan 1 tahun lagi. Iya lagi setahun. Kalau enggak delay lagi ya. Jadi kita tuh biasa berencana tanpa rencana. Pokoknya kita tuh random biar tidak bisa ditebak. Jadi kita akan mengikuti alur saat itu kayak apa tahun 1 tahun lagi gitu. Kalau sekarang bilang gini ternyata tahun 1 tahun lagi lain kondisinya berubah. Apa? Itu tahun. Itu udah 1 tahun lagi kan berubah nenek kondisinya. Apakah ada TikTok, Instagram dan YouTube tahun lagi kita kan tahu kan. Dur the bomb des. Semoga enggak. Nyerang server YouTube kan ada bom des. Iya. Oke, yang dekat. Udah tak bilang dia Vertigo bukan Indigo. Kedur. Agung berjelek sebang nih.
Liu bisa ngedit nih kalian. Jeng yang sabar aja. Oke. Kalian yang nonton SOB ini pasti tahu lah ini SOB itu pernah nyalain center ya, center juga ya. Pas lagu apa? Damai. Oh iya. Handphone, entah korek api, entah handphone. Ya. Apa sih? Cahaya lah. Ya, itu lagu apa sih? Entah pacarnya yang glowing diangkat boleh juga yang kelihatan cahayanya. Tegan betul. Iya. Lagu apa aja tuh? Lagu apa sih itu? Biasanya sih saya di lagu Damai biasanya. Oh, lagu Karena Damai konsepnya itu. ya. Itu setiap panggung seperti itu apa gimana? Lihat sikon sih kalau ramai penontonnya. Pas Kalau nggak ada main penonton gimana Pak Mang? Kan rame biasanya itu. Iya. Pas Mang KP main latihan jarak misi gitu. Misi. Oh, misi ya? Si ya Tergantung Tegalang. yang nonton banyak manusia kita suruh gitu. Kalau yang nonton anjing nggak punya HP. Kain. Ada di lagunya Damai itu. Selain itu jongkok juga sih biasa. Oh iya, yang aksi jongkok tuh iya, yang lampu tuh mungkin udah ada di band lain juga ya. Karena kalau jongkok ini jarang kayaknya. Siapa punya ide itu? Crowd control sih saya sih sebenarnya. Sesuai dengan namanya dia soalnya. Iya. Boker yang sehat itu posisi jongkok bukan duduk sebenarnya. Iya. Nah, kan ngutang meju payu band tai menyerempet. Enggak tuh. Itu spontanitas apa udah direncanakan di lagu ini? Saya kan suka nonton live music di YouTube tuh Pak Mang. Yang salah satu tak fans itu Slipknot. Iya, Siapa kalau lokal yang crowd controlnya bagus tuh si yang baru bubar kemarin siapa ya nah? Yang vokalisnya Davidnya Naif itu crowd controlnya bagus sekali. Saya suka nyampein pesan waktu live tuh nggak cuma di kita main musik itu aja. Musik ngobrol bercanda, musik ngobrol. Kita pingin biar memang vibe-nya penonton tuh memang ikut ada di sana. Yeah. Selain biar ntar ada promosi lah kita pakai video buat di media sosialnya sekarang. Biar intinya sih saya pingin biar mereka pas nonton SOB itu pulangnya ada yang dibicarakan mereka. Bisa ya tadi sih gini lebih kesana dompet cai hilang kayak gitu. Kena siku nah. Udah nyongkok aja bukan SOB. Dulu kalau jongkok gini juga mana? Yang man dompet dua no. Kalau jongkok dulu tak lihat si Slipknot kan gitu. Ya sering sih kayak. Terus awal-awalnya bukan jongkok, memang dulu Circle Pit. Sampai itu jongkok bagus untuk ini pencernaan para penonton. Iya. Biasa suruh Scott Jam gitu. Maunya sih. Antara. Kayak. Kalau mau belajar kontrol itu belajar dari Pak Luhut aja. Oke. Dulu. Jangan nyerempet. Enggak boleh. Iya. Kan. Kontrol. Dikontrol biar aman kan. Iya. Kamu negatif terus. Ya. Benar. Masukin sebagai person inspirasi itu cocok. Itu loh. SOB berapa tahun sih? 19 tahun. Dari 19 tahun tuh kalian terpengaruh sama apa musisi siapa aja band-band yang mempengaruhi SOB dalam bermusik? Banyak. Serius. Kita salah satunya berpengaruh. Kita dipengaruhi oleh yang salah satunya kan Suicida Sinatra kan, karena kan musisi senior kita loh. Saja tuh. Sekan. Iyalah zaman SOS tuh. SOS dulu namanya SOS. Siapa saya enggak tahu Mang Kape dulu. Isi menek ke bass klera gedok gitu sebenarnya Mang. Enggak bisa. Tapi enggak bisa, kita pakai bass biasa soalnya. Pasangan yang dansa. Ntar patah bassnya kasihan. Kalau kita berempat punya apa namanya genre musik masing-masing senangnya. Kalau saya sih senangnya yang ngebeat sama hardcore. Lebih ke hardcore sama yang lebih beat lah. Kalau si Nova apa? Kalau saya lebih melodik punk. Ya. Jadi yang masih kita dengerin sih sebenarnya masih band-band lama yang emang di awal-awal kita main musik itu yang memang berpengaruh ke kita. Itu aja yang masih menjadi referensi. Tapi kalau band-band baru mungkin bukan dari musikalitas, lebih ke apa yang mereka tampilkan sekarang gitu. Dari sound, habis itu gimana caranya mereka menampilkan diri di secara visual, apa yang mereka bikin, bagaimana caranya mereka berproses selain musikalitas ya. Itu sih yang tetap kita serap. Tapi kalau dari referensi musik tetap masih itu aja kok. Kalau drummer idola apa? Kalau saya masih Travis Barker. Banyak referensi jadi. Ari dapat takut pasti orang aja ya.
Karena saya juga akhirnya setelah mendengar musik melodic punk, akhirnya kan mendengar rootsnya. Suka juga sama Erik Sandin, drummer No Effect. Habis itu lebih berat lagi, suka sama Metallica, suka sama Slipknot. Jadi tetap dengerin. Jadi itu rootsnya tapi influennya banyak. Kalau influen drummer itu banyak banget. Tapi influen musiknya masih itu aja. Makanya kalau misalnya cuma terpaku sama beberapa orang penokohan nanti nggak berkembang. Iya. Yang baru-baru kayak Luke Holland, habis itu siapa lagi ya drummer Matt Maguire itu tetap karena mereka lah akhirnya drummer itu diakui di YouTube. Kalau menurut saya. Jadi dilihat mereka sendiri berkreasi itu tanpa band sudah bisa seperti ini, mendunia gitu loh. Iya. Kalau dulu kan ada. Kalau drummer Indonesia ada nggak idolanya Nova? Ada. Kalau drummer Indonesia yang emang menjadi influen dan teman itu awalnya tuh saya belajar drum di awal tuh sama Teguh. Teguh Rockness, drummer Devil dulu. Jadi dia tuh kakak kelas waktu SD. Maksudnya kan karena sebaya jadi enak sharingnya, ngobrol dan segala macam. Kalau yang lebih senior belajar tentang teknis tuh sama Bliden. Secara tidak langsung dia tuh banyak mengajarkan saya tuh. Denny dialog dini hari. Boya Putih. Dulu Boya Putih. sorry Len. Saya kena Pak Den. gitu. Pak Mangna Pak Dena. Pak Den mau balik nih Pak. Hilap. Om Selo bungker ya. Kalau secara on stage sama movement tuh ya sama Jering pasti. Kalau di era saya ke angkatan saya pun inspirasinya pasti kalau menurut saya sih masih pasti Jering. Kalau Boglak gimana Glak? Siapa yang menginspirasi? Pertanyaannya. Kalau saya sih musik-musik yang menginspirasi saya adalah musik-musik ya sejenis musik healing, musik yoga gitu. Saya otak saya damai. Tapi yoga nih ruduk. Nah, kalau saya segi musikalitas sama kayak Nova, saya tuh jarang modalnya tidak terlalu mengikuti perkembangan musik-musik terbaru yang sekarang, cuma yang hit-hit aja kadang-kadang kita masuk ke telinga. Cuma emang dari dulu sukanya Metallica, rock yang seperti Mr. Big gitu modelnya yang balad-balad kayak gitu. Doni ini pergaulan. Ya, dan gitaris idola saya emang Doni. Sampai sekarang dia masih. Sama Padek Baglur masih? Padek Baglur itu seorang sosok. Saya kalau ke Le ya. Bisa enggak jangan diganggu dia, Le. Kenapa orang Padek Baglur gede nih? Pantawang. Ada apa emang? Ada apa dulu? Nah, Padek Baglur tuh gitarisnya dulu ada band Kawitana. Padek Baglur tuh seorang musisi yang bermain di musik reguleran. Cuman secara apa namanya istilahnya? Secara wawasan bermusik dan apa istilahnya? Pride dia seorang gitaris tuh dia totalitas. Modelnya musik itu emang bagian dari hidup dia. Walaupun beliau tidak kan sesuunan. Kasih beli. Walaupun beliau tidak mengkrit musik tapi gini beliau ke musik itu sangat tinggi. Pokoknya sampai sekarang pun seperti itu, tidak berubah. Terus apa Win? Dan sebenarnya Kadek Baglur tuh banyak menjadi jembatan kita SOB terutama untuk mengenalkan ke Doni Lesmana. Kan Ole kenal sama satu band kan sama Padek Baglur. Padek Baglur tuh dulu tinggalnya dekat rumahnya Doni. Dia adalah yang jembatan untuk kita ya album pertama diproduserin oleh Pak Doni. Doni Lolot. Dan Kadek Baglur kalau disingkat kan KB, Krosok Bangkau dari sana ada sebenarnya. Makanya band kita bilang Krosok Bangkau KB, Kadek Baglur ya. Pak Dek wajib nonton nih, karena ada curahan isi hati Poglak sama curahan isi hati Ari. Ya. Tapi saya ini masuk ke Scare of Bam ini karena jembatan Kadek Baglur juga. Kadek Baglur dan Oli. Sampai akhirnya saya kenal orang-orang. Kadek Baglur ini teknisi jembatan. kontraktor.
Sumber musik kira apa? Sumber sama nih pertanyaannya? Iya masih dong. Belum. Ayo, kamera kalau saya nggak ada spesifik sih, John, Mamang. Saya karena dulu kerja di distro ya, saya dengerin segala macam. Karena sebelum ngasih ke konsumen itu kan jualan CD nih. Dulu masih zaman CD sama kaset. Jadi saya wajib dengerin semua dulu biar bisa jelasin ke customer dulu. Iya benar ya. Cuma yang paling saya sukai ya yang memang saya ikutin dari awal ya punk rock sama kayak Nova. Makanya ketemu Nova dulu. Melodic punk, pop punk lah. Tergantung mood sih biasanya. Kalau lagi gimana happy ya pasti yang kencang-kencang yang punk rock. Itu sih mostly. Dengerin semua sih modalnya. Mariah Carey Kalau Mariah Carey saya suka. kan nggak jual kaset itu. Suka lihat klipnya. Coba. Kalau musisi cewek yang gitu tuh saya suka lihat klipnya. Oh, kan musiknya. Kan di distro nggak ada CD Mariah Carey, Black, please deh. Paling yang melekat, yang mirip-mirip vokalnya sama saya si Anti-Flag, si siapa lagi ya, Evai, Sum 41 salah satunya yang kemarin. Cuma kemarin kaget sih diajak Nova buat Sum 41 karena nggak vokal kan dulu posisi, main bass kan dulu. Main bass. Iya. Pengen tahu kenapa? Nonton podcast sebelumnya sama Di mana nontonnya nih? Saya ada kontrak Pak Jangan kuda ada berpromo ya. Kita pengen ucapin terima kasih dulu sama Electrohell boleh bisa? Oh bisa. Thank you nih Electrohell udah memfasilitasi SOB karena kita baru rilis album di 2022 ini yang bertajuk Delay mini album. Jadi thank you Electrohell buat invite-nya di sini udah disupport. Saat take pun saat syuting pun selalu disupport. Udah kasih saya mic juga. Mic-nya nyakcak men, mic-nya ya. Terima kasih. Suaramu makin melengking ya. Terima kasih. Ya. Sukses juga buat SOB ya biar. Iya. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir dah biar ini kayaknya kita udah perlu makan kayak ini. Udah lapar ya, udah jam ya. Itu editor. Apa harapan kalian nih SOB di masa depan? Seperti apa? Bayangan kalian lah SOB itu seperti misalnya seperti band yang legend siapa gitu. Ya lagi satu-satu. Ini serius nih. Udah boleh bercanda, nanti dimarahin lagi sama. Nggak dimarahin, diarahin tuh. Oh diarahin, sorry. Apa ya, saya nggak muluk-muluk sih. Modalnya bisa apa namanya? Bisa modalnya menginspirasi sih dikit. Menginspirasi dalam artian yang lain tuh jengah lah. Wih, terus ada karya nih, no. Terus ada karya, harus ada karya. Ini bagus nih step-stepnya, konsepnya bagus nih, no. Gitu kayak biar bisa jadi diri sendiri aja. Yang teman-teman yang lain ngelihat, wih SOB ini punya identitas kayak gitu modalnya. Kayaknya punya identitas nggak ya? Punya sih kayaknya. Ada. Biar ada jadi biar bisa nginspirasi gitulah modalnya. Kan bareng-bareng kita pingin ya di Bali lah khususnya Pak Mang. Biar nggak berlarut gitu-gitu aja musiknya. Betul. Bahwa di sini nih ada loh pekerjaan yang bisa kita ambil loh. Modalnya ada pelajaran juga yang bisa kita ambil kayak gitu sih. Siap. Serius nak Glad? Ya. Serius. Kalau saya sih berharap harapan saya pribadi di Scare of Bam ini ke depan minimal kita tuh masih Scare of Bam tuh masih eksis selama kita masih mampu bermusik. Apa namanya istilahnya? Kadang-kadang kan banyak musisi berhenti bermusik karena alasan faktor finansial, faktor keluarga, dan lain-lain. Ya semoga sih saya berharap kita berempat nih selalu bisa menemukan jalan yang solusi dari kehidupan sosial kita itu misalnya musik tetap jalan dan kehidupan yang lain tetap jalan. Terus apa namanya istilahnya? Dan dari awal juga sebelum saya gabung ke Scare of Bam sampai saya gabung selama ini betul-betul menginspirasi kehidupan saya. Jadi segala keputusan-keputusan yang saya buat dalam hidup yang berdampak jangka panjang itu pasti saya menolehnya ke gini, bandnya jalan sih ingin ragu nih mak, kalau kita ngambil opsi ini jalan nggak bandnya gitu. Dan itu selalu jadi opsi. Akhirnya bukannya menjadi sesuatu yang menghambat, malah menjadi mendukung. Gitulah. Jadi sangat berarti bagi saya Scare of Bam ini bukan secara itu dah yang saya maksud. Dumen sekan ya. Berpelukan. Mode seriusnya keren banget ya.
Keren. Ya, Nova ke kamera apa? Apa nah? Ke kamera aja. Ya, kalau saya sih Jangan bercanda nih, Pak. Oh iya. Oh, dari tadi saya bercanda soalnya. Siapa tahu bercanda nih terakhirnya. Apa? Pengennya seperti apa SOB ini ke depan? Maksudnya udah di umur 60 tahun masih kencang gitu. Wah, ya itu penting tuh. Bisa apa? Bisa dong. Kalau nanti malahan kalau referensi gini saya di umur mau di atas 45 itu saya akan kursus jazz malahan. Enggak. Jazznya? Tuh kan berlewat umur kita. Ya konen. Blur. Ya, itu kan biar menambah gini wawasan musik itu loh. Pak nyebut Pak. Siapa tahu nanti punk rock jazz kan bisa aja. Nih, aja nggak tahu kan. Kerasuan Liponglak ya. Dia bercanda sekarang dia. Punk rock juice. Sesuai dengan apa namanya keadaan fisik di saat itu gitu. Nggak mungkin kan sampai fisik kita bisa prima terus gitu. Nggak. Jadi intinya dia yang membantah itu apa ya tempatnya kita kemudiannya merilekkan pikiran sih. Kalau saya apa yang kita misalnya beban itu kita jadikan musik, apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan itu kita tuangkan di musikalitas gitu. Kan bermusik enak gitu. Wah, caranya dia sadar. Hebat yang lirik ya. Ya itu sih. Jadi kenapa saya ingin band ini terus ada ya karena itu saya bisa meluangkan apa yang saya rasain dan pikirin tuh di lagu kita, di karya kita. Kalau di band kan dituangkan cuman berempat aja gini ya berantemnya. Jadi kalau meluangkannya ke gini yang lain kan susah. Kalau di band kayak bisa-bisa aja. Berantem bisa. Bisa emosinya tuh. Melancang antem sih, Pak. Antem. Ya itu sih. Makanya harapan saya tuh band ini tetap ada tuh karena saya bisa meluapkan emosi saya tuh di musik. Energinya disalurkan di band. Ya. Gitu kan. Pak Klian silahkan Pak Klian. Aing Yang galah kadur saling. Udah dapat ini ya. Enggak. Apa yang dipikirin udah dapat. Liu Emang gitu ciri-ciri orang mikir nyari jawaban. Aduh saya Yang pasti apa namanya kita skerobam untuk ke depan biar tetap aja ada skerobam. Habis itu ke bawah. Ke bawah. Iki Klian Banjar Rabi lah. Kedaton gitu. Bawa. Pokok sama dapur ready nih. Ya, yang pasti skerobam tuh tetap ada sampai sampai fisik kita nggak bisa main musik. Habis itu kita tetap mengeluarkan karya dan tetap menginspirasi dan juga dan skerobam ini menjadi keluarga kedua lah. Selain keluarga kita yang di rumah itu aja nggak mulu-mulu. Ya. Sip. Berarti ingatin Om, kan pasti nih sing bubar. Boleh jadi harus daftarin karya raga. Pengen ditua dong mana hasil gitu. Saran saya sih kontrak darah aja ya. Nah, maksudnya lebih akurat lah. Jadi karya kita bisa didaftarin ke Haki lah maksudnya. Bisa. Ya. Kontrak darah, sumpah pocong semua kita. Biar bisa lepas nih orang-orang nih. Berempat seperti film-film Cina kakak Fla. Gitu. Kakak Ger. Jadikan aku saudaramu. Kerasa. Nama fans SOB apa sih? Apa ya nama fans? Nama fans 5013 Mosfet Crew. Yang kita sebenarnya yang singkat apa? 5013 MC. Oh, tuh MC itu margin call. MC itu margin call. Bukan. Tuh nama saham tuh. Susah bilangin nama fans. 5013 mesti boleh. Nama fansnya 5013. Jangan dipasang ya 4 angka kayak tembus tuh deh. Toge. Singkatannya Skerobam kan SOB. Kalau ditulis secara angka kan 5013. 5-nya S, 0-nya O,
1B ya 13. Makanya plat motor kendaraan kita semuanya 5013. Oh, serius nih? Rencananya. Mahal ya. Hari udah. MC itu mau speed crew maksudnya teman-teman yang selalu ada di barisan depan. Singkatnya teman-teman. Sohib. Hal yang paling serius kalian. Ini mau tutup nih ya. Oh, konen maksudnya. Oh, jadi Nih, paling serius nih. Itu tutup part 1 ya. Sekarang part 2. Hal paling serius yang pengen kalian sampaikan ke fans kalian 5013 itu apa nih? Nopa kan banyak maaf nih lihat canda kan soal. Wah, udah. Tapi Nopa. Serius. Pesannya. Apa ya? Tetap dengar karya kami. Ya. Maksudnya dengarkan sesuai dengan hati maksudnya. Jangan terpengaruh sama apa yang terjadi, apa yang tren sekarang gitu sih. Jadi itu kalau misalnya kalian mendengarkan dengan apa yang kalian suka itu pasti bahkan terus kalian dengarkan. Begitu. Seperti itu. Dengarkan dengan hati, Mang. Satu hati. Sebenarnya pun ada orang harga orang aja yo. Pak nih jaga. Banti-banti aku mau berharap besar. Aja. Pokoknya pesan saya ke yang suka mendengar lagu Scare of Bomb seperti yang bilang Nova tadi, dan tambahan saya adalah jujur dah dengan apa yang kalian suka. Kalau kalian emang suka sama sesuatu, jangan pandang kanan, terlalu suka mandang kanan kiri, ngikut-ngikutin atau gimana. Pokoknya kalau emang suka, utarakanlah kesukaan kalian dan jalani dengan totalitas. Jangan berhenti di tengah jalan, karena kalau biasanya orang berhenti di tengah jalan itu karena dia ikut-ikutan awalnya. Akhirnya berhenti di tengah jalan karena dia belum menemukan apa yang benar-benar dia suka. Itu aja sih, kalau terutama sih bagi musisi-musisi juga seperti itu. Jangan terlalu ngikut tren atau gimana. Pokoknya stick to your heart. Stick on your heart. Gitu, stick on your heart. Kalau saya sih lebih realistis saja, John. Kalau pingin support musisi ataupun siapapun idolamu, milikin original. Benar. Yang dipunyain, yang dikeluarin, yang dirilis sama musisinya sendiri. Benar. Secara tidak langsung kayak kalian udah support pergerakan mereka. Benar. Kayak gitu. Yang penting pendengar tetap support aja, nanti kita konser-konser datang. Habis itu beli tiket, ada mongkot. Support event dan dengarkan lagu-lagu kita, itu aja sih. Ya, di Spotify, di mana ya platform-platform yang di lain. semua sudah ada. Semua ada. Jangan terlalu sering makan waci. Karena bisa tersedak nanti. Oke, sudah 1,5 jam kita bersama Scare of Bomb. Tuh kamera. Ngiring makin buka sama dulu. Agung langsung tepuk tangan ya. Kameranya di sana, Editornya sini. Hellcast sudah tepuk tangan karena sudah lapar. Akhirnya good. Akhirnya selesai juga. Ternyata ini tengah nih. Oh ya. Closing lu. Oke, kami dari Scare of Bomb mengucapkan terima kasih sama Hellcast, sama Electro Hell. Saya secara pribadi juga terima kasih udah disupport sama Electro Hell, dan movement kita kemarin juga udah disupport sama Electro Hell. Thank you. Ya. Pokoknya kalian juga harus tetap support brand ini biar terus ada, biar kedepannya bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Karena jarang ada brand yang punya movement seperti ini. Ya. Tepuk tangan buat hidup. Oh iya, satu lagi yang punya Electro Hell, Pak Bob. Terima kasih sudah. Tadi ada kayaknya. Pak Bob ada? Ada tadi. Wah. Terima kasih sudah Pak Bob juga sudah support Scare of Bomb dari awal sampai sekarang. Pokoknya di kepala kanan kiri bareng Scare of Bomb featuring kemarin kita dadakan juga sangat-sangat modelnya membawa Scare of Bomb itu di titik yang sangat tinggi sekali. Terima kasih itu dari Scare of Bomb sangat-sangat. Apalagi sekarang disupport lagi sama Hellcast. Ben lebih terima kasih. Terima kasih supportnya Danti, Pak Bob. Bobby Cool. Saya di. Oke, yang belum dengerin SOB album barunya silahkan kunjungi semua platform digital ada ya. Ada. Semua ada. Ada di Instagram. Ada di bio. Di bio-nya. Langsung cek aja di Instagram sana dah, lengkap dah. Mau lengkap semua ada. YouTube-nya SOB juga ada ya. Apa? Instagramnya apa namanya?
@scareofbomb_official. Official. Nah, itu. Ya kalau kurang jelas kan bisa lihat podcastnya Elektro. Iya, siap. YouTube Scareofbomb Bali kayaknya. Scareofbomb Bali. Ya, YouTube-nya Kalau di Bigo belum ada. Bigo belum. Belum ya? Ntar John kita pikirin. Ngapain aku? Oh iya Bang Erik ST ya. Erik? Iya, Erik. Kenapa dia? Bang Erik. Dia Kenapa dia orang itu? Kalau yang dari awal ngikutin YouTube-nya Scareofbomb, sebagian besar ini. Itu adalah karya dari Bang Erik. Iya, benar-benar Erik. Yang untuk kali ini nggak tahu nih. Konen awang, belum tahu. Nanti kita akan mendak ke sana. Oh, enggak ya? Mendak Tara itu. Iya, Rik gimana nih? Bikin landang-landang. Tolong ya. Kumpul-kumpulin dia tuh, Mas. Ada. Bahasa kita ke Bang Erik dulu. Bahasa kita ke Bang Erik baru datang tuh selalu gini. Bang, kita nih band miskin, Bang. Berbaik hatilah kamu pada kita, Bang. Iya. Closing. Oke, Rik, Donan Rik, ini SOB udah mau bikin klip. Oke, terima kasih sudah menonton Scareofbomb di Hellcast. Sampai jumpa lagi. subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Subscribe juga channel Scareofbomb. Oh ya. Bisa dikunjungi juga karya-karya mereka di sana ya. Ya, dengerin album Delay. Ya benar. Jangan lupa juga support lokal band, beli merchandise-nya yang original tentunya. Sampai jumpa minggu depan. See you another stage. See you at the pit. Elcast, thank you. 6 yuk.